ini adalah pertemuan ke-10 ya, setelah kemarin kita adakan ujian tengah semester. Dan ujiannya alhamdulillah kemarin saya lihat walaupun ada yang susulan dikarenakan sistem ya. Jadi tidak apa-apa, yang terpenting adalah kalian mengerjakan dan di sana ada nama kalian. Jadi saya menilainya gampang. Untuk progres sampai UAS ini sebenarnya saya punya satu progres membuat satu halaman, bukan halaman, membuat satu web ya. Tapi hari ini belum saya beritahukan persiapan apa saja yang harus dilakukan. Hari ini kita bahas mengenai animasi gambar terlebih dahulu ya, dan membuat template webnya seperti apa. Animasi yang dimaksud di sini adalah mempercantik gambar yang ada di konten misalkan ya. Jadi kita bahasanya agak kurang pas ini sebenarnya ya. Dan untuk membuat template itu bagaimana? Ini template tentunya kalian yang sudah mengikuti perkuliahan desain web itu bisa ya. Untuk membuat template web itu bisa menggunakan Dreamweaver maupun yang lainnya, silahkan nanti ya. Untuk progres sekedar pemberitahuan dulu, progres sampai UAS nanti yang saya harapkan adalah mengoutputkan satu karya kalian web ya, dibuat semenarik mungkin. Mungkin untuk minggu depan saya contohkan atau saya berikan contoh ya, kita membuat web dengan masih HTML ya, full HTML atau web statisnya. Jadi kalau memang waktu ada, nanti saya tiap pertemuan seperti ini saya berikan materi, mungkin saya bacakan sedikit ya, barulah kalian fokus ke pengerjaan web kalian seperti itu. Jadi biar lebih fokus, tetap saya berikan materi untuk di tiap pertemuan, akan tetapi tidak terlalu banyak ya. Setelah itu materi bisa kalian ambil di Classroom, saya share di sana ya. Dan fokus kalian adalah membuat web tersebut ya. Misalkan untuk web yang awal kalian buat kemarin itu bisa kalian kembangkan, bisa kalian teruskan ya. Nah, untuk di setiap pertemuan kenapa saya masih memberikan materi, karena itu adalah penunjang ya, penunjang dalam pembuatan web itu seperti apa. Jadi kita tidak menunggu semuanya saya jelaskan, saya berikan materinya baru kita membuat webnya, tapi kita mulai nyicil dari sekarang untuk membuat progres untuk web tersebut ya. Yang sudah kalian tahu silahkan diterapkan ya, membuat tampilan awalnya terlebih dahulu mungkin, ataupun dengan menunya. Nah, nanti untuk pengelingan dan lain sebagainya kalau memang belum paham ya nanti nunggu materi ataupun bisa kalian cari referensi, seperti itu ya yang saya maksudkan. Jadi pada saat kalian selesai perkuliahan itu sudah jadi ya progres kalian untuk webnya. Kalau saya berikan materi terlebih dahulu kemudian tinggal 2 pertemuan saya memerintahkan untuk membuat sebuah web, itu tentunya 2 pertemuan mungkin kurang efektif ya bagi kalian ya. Nanti takutnya nggak jadi malah. Nah, kenapa saya bilang dari pertemuan awal untuk setelah tengah semester ini, karena agar waktunya lebih banyak ya. Jadi nanti kalian bisa manfaatkan waktu-waktu tersebut ya. Pada saat ada perkuliahan ya silahkan ikut perkuliahan, barulah nanti setelah itu sisa waktu tersebut bisa kalian gunakan untuk merancang ya web yang akan kalian buat itu seperti apa yang kalian inginkan, yang akan kalian buat sebagai project untuk UAS nanti ya, dikumpulkan pada saat UAS. Jadi outputnya dari perkuliahan pemrograman web 1 itu ya saya minta seperti itu. Berarti kalian sudah bisa membuat web yang layaknya seperti mungkin di web-web internet ya, walaupun tidak sebagus mereka, tapi setidaknya kalian tahu
cara membuatnya, kemudian tampilan yang bagus itu seperti apa, layoutnya. Nah itu yang saya maksudkan. Kemudian menggunakan CSS-nya agar tulisannya berwarna, kemudian ada padding, margin, kemudian ada header 1 2 3. Nah itu yang kalian gunakan pada saat kalian merancang sebuah web tersebut. Oke, seperti itu ya intinya. Nanti pada pertemuan depan kita mulai ya. Kalau memang mau mulai dari sekarang silahkan ya. Silahkan untuk membuat perancangan terlebih dahulu, mungkin yang web yang akan kalian buat itu seperti apa. Untuk hari ini animasi gambar untuk membuat template dan membuat template ya. Nah, di sini yang dimaksud adalah memberikan efek sebenarnya animasi tersebut ya. Terdapat banyak jasa untuk mendapatkan efek zoom ketika hover yang bagus adalah pengampunan dan lainnya. Di dalam web modern sekarang ini terdapat banyak animasi ya di dalamnya, misalnya ya, animasi sederhana yang berdasarkan gambar dan hover pada sebuah frame. Itu untuk memperindah tentunya, dan juga menarik perhatian para pengunjung web agar akan tertarik. Oh, ada animasinya bagus, kemudian hovernya dan lain sebagainya. Nah, CSS sangat membantu untuk mempercantik tampilan website seperti yang dengan memberikan warna, box shadow, padding, margin seperti yang sudah saya berikan kemarin ya. Posisinya. Nah, dalam modulnya akan menjelaskan cara membuat animasi gambar di saat hover menggunakan JavaScript tanpa menggunakan JavaScript dan hanya untuk menggunakan CSS saja, langsung saja. Nah, ini kita lihat. Kita buat terlebih dahulu seperti ini indeksnya. Latihan gambar kita namai seperti itu ya. Jadi ada image hover, zoomnya, the profile nanti yang akan kita masukkan gambarnya ya. Nah, setelah itu kita masukkan gambarnya adalah ini. Nah, dokumen di atas menampilkan gambar dan tag image pada line kelima. Nah, di sini ada line kelima, ini adalah basic CSS. Nah, ini adalah CSS-nya nanti yang akan kita bisa mengatur gambar dari line 9 ini ya. Ini profile 1 ini adalah gambar yang kita masukkan. Dan jika dokumen CSS belum diisikan, maka tampilan indeks kan. Nah, ini seperti ini. Pada saat kita membuat sebuah file indeks, kemudian kita masukkan gambar, dia akan tampil seperti ini di browsernya, tampilannya. Nah, setelah itu mungkin bisa kita masukkan CSS-nya, kita buat CSS-nya misalkan ya, basic CSS namanya, basic CSS, basic zoom ini untuk file namanya kita buat. Oh maaf ini, nah seperti ini, ada image hover, zoom, kemudian width-nya berapa, average, dan kemudian transition-nya, max width, height-nya, tingginya, dan ada hover image transform scale-nya. Jadi dia akan tampil lebih enak ya dipandang ya. Kalau memang mau ditengahkan, ini kan tampilan masih di samping ya, bisa menggunakan center. Ini seperti ini, ada transform originnya, hover zoom-nya, point zoom CSS. Nah, ini untuk point CSS-nya. Untuk CSS yang kedua, membuat CSS lagi ya, zoom dan rotasi CSS-nya untuk perputaran, memutar ya. Nah, ini ada beberapa CSS yang bisa kalian coba. Slow motion juga ada di sini, ada slow CSS, silahkan kalian coba semua. Jadi nanti pada saat kita terapkan di gambar tersebut itu efeknya apa kalau kita menggunakan yang tadi, misalkan zoom ataupun slow motion. Kemudian ada yang breakdown untuk mengatur kecerahannya, itu bisa kita atur semuanya di CSS ya. Oke, seperti itu. Ada blur juga, efek blur di sini ya. Jadi ngeblur kita pada saat di halaman web itu kita bisa menggunakan CSS ya. Caranya seperti ini. Tinggal kalian aturnya ya. Tinggal atur filter, kemudian blurnya berapa, scale transformnya,
Nah, di sini juga ada color CSS, bisa kita ubah menjadi satu warna. CSS banyak ya. Nah, ini colornya menggunakan seperti ini. Oke, seperti itu nanti bisa kalian coba dalam satu gambar ya. Perubahannya seperti apa pada saat kalian menggunakan blur, itu efeknya seperti apa, kemudian menggunakan zooming lainnya itu color misalkan, itu perubahannya seperti apa. Silahkan dicoba. Ini untuk mengubah tampilan gambar yang pada saat nanti kalian membuat sebuah web atau perancangan webnya ya. Jadi akan kalian terapkan. Kemudian di sini ada membuat template web. Nah, ini template dengan menggunakan HTML, CSS dan ditambah JavaScript sedikit. Untuk ikonnya misalkan nanti JavaScriptnya biasanya seperti ini untuk icon-icon tersebut ya. Hasil akhir yang akan kita buat. Nah, ini misalkan kalian membuat seperti ini boleh ya. Jadi ini juga layak seperti halaman web ya. Jadi kalian ada beranda, folder. Nah, ini tergantung kalian mau membuat menunya apa, silahkan. Nah, yang pertama kita buat indeks terlebih dahulu. Ini tinggal kalian ketikkan saja. Nanti akan jadi seperti ini. Tinggal kalian isikan untuk konten-kontennya mungkin, kemudian kalian linkkan beranda, kita larikan, kita tampilkan yang apa, kemudian kalau kita kategori kita tampilkan untuk halaman kategori dan seterusnya ya. Ini contoh untuk membuat template ya, template untuk awal atau rangkanya seperti tabel ya. Nah, ini ada atribut lang di sini ya, lang di ada penjelasannya. Salah satu atribut HTML global yang dapat ditambahkan ke elemen HTML apapun, dapat membantu dan aksesibilitasnya. Lang paling sering ditemukan pada elemen HTML di mana deklarasi dapat menyebar ke semua konten di halaman tersebut. Misalnya deklarasi HTML lang n memberi tahu browser bahwa semua konten di dalam tersebut adalah bahasa Inggris. Untuk nilai atribut LTR adalah singkatan left to right yang akan membuat arah teks mulai dari arah kiri, left to right arah kiri ke kanan dari web browser, sedangkan LTL right to left itu kebalikannya. Nah, meta tag adalah data tentang data, dimana tag ini ditunjukkan bukan kepada user tetapi kepada web browser atau kepada robot program seperti mesin pencari research engine ya, meta. Nah, pada dasarnya keset merupakan instruksi yang digunakan untuk misalkan jadi 8 ya. Oke, silahkan dibaca ya nanti ya untuk style CSS nya kalau membuat hal seperti tampilan tadi. Ini ada, tinggal kalian tulis saja ya, nanti silahkan berkreasi. Nih, oke. Selector adalah selector yang digunakan untuk menyeleksi semua elemen pada jangkauan skop tertentu. Artinya semua elemen akan dimiliki garis solid dengan ukuran 1 pixel. Kenapa di reset? Nah, ini untuk reset juga ada reset di CSS ya. Jadi nanti padding marginnya bisa kembali ke 0. Oke, seperti itu saja ya untuk hari ini, untuk pengaturan gambar atau animasi, kemudian membuat template seperti ini ya, membuat template seperti ini untuk web. Silahkan kalian coba. Scriptnya sudah saya berikan semua di classroom, di materi ya. Di sana ada, tinggal kalian ketik ulang saja. Untuk ketik ulang lalu bisa kalian terapkan di software editor kalian ya, terserah mau menggunakan apa, nanti tampilannya bagaimana itu bisa disimpan ya, hasilnya disimpan dengan latihan 10 atau latihan pertemuan 10 seperti itu. Nanti akan saya minta pada saat UAS ya tentunya. Dan jangan lupa saya ingatkan kembali, nanti kalian membuat sebuah website, satu web ya. Di dalam web tersebut yang saya inginkan adalah nanti tampilan bagus. Yang terpenting ya, ada referensi-referensi terkait mengenai pembuatan web. Silahkan cek di berbagai macam referensi.
dan nanti webnya seperti layaknya web sungguhan. Nanti untuk minggu depan mungkin saya contohkan, dan ada misalkan web tentang sistem informasi, kemudian apa saja ya, tema bebas kalian milih sendiri. Seperti itu. Oke, untuk hari ini cukup, tidak perlu lama-lama. Yang terpenting kalian paham, dan juga untuk progres berkelanjutan sampai akhir pertemuan ini, semoga kalian mulai mempersiapkan diri ya. Silahkan dibuat mungkin dari template-nya dulu, kemudian nanti isinya bisa belakangan. Untuk menu-menunya bisa kalian menggunakan menu yang horizontal maupun vertikal, itu saya tidak membatasi, terserah ya, sebisanya. Oke, seperti itu untuk hari ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir dalam perkuliahan hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa dimengerti ya. Dan juga untuk progres selanjutnya silakan segera dipersiapkan agar nanti tidak keteter pada pengumpulan di akhir perkuliahan ataupun pada saat UAS. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat mengerjakan, selamat beraktivitas. Terima kasih.